Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Bari, yang saya muliakan para imam, orang-orang tua kami, dan seluruh jamaah muslimin muslimat hafizahumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini di akhir-akhir Ramadan masih Allah berikan kekuatan, masih Allah sehatkan. Yang menjadi harapan kita adalah mudah-mudahan semua amal kita dari awal Ramadan sampai akhir ini nanti Allah menerimanya sebagai amal soleh di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah. Di antara dua target besar berpuasa, jadi puasa itu ada natijahnya, ada tujuan inti. Kalau tujuan inti itu terbentuk dalam pribadi kita, dalam akhlak kita, maka puasanya sukses. Itulah orang yang berhak diberikan kata tahniyah di Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kamu dan amal kami. Maka apa saja yang menjadi target di bulan puasa? Yang pertama, sebagaimana yang kita tahu dalam ayat yang masyhur kita sudah dengar berkali-kali, bahwasanya puasa itu tujuannya adalah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semuanya hafal tuh, iya. Kalian diwajibkan berpuasa sebagaimana umat sebelum kalian, tujuannya apa? Supaya kalian bertakwa, gitu ya. Namun pertanyaannya, apakah kita sudah mentafakuri lebih dalam apa itu takwa? Nah, biasanya kita kalau menyerap kata takwa kan di khutbah Jumat itu, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, gitu ya. Itu secara terminologi begitu artinya takwa. Tapi rupanya Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita telisik lebih dalam lagi, takwa itu diambil dari sebuah bahasa Arab yang artinya taqo, itu artinya takut sebenarnya. Jadi orang yang bertakwa itu intinya semakin dalam takwanya, semakin takut kepada Sang Penciptanya. Makanya ada sebuah ayat dalam surah At-Taubah menggunakan kata takwa tapi artinya takut. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Dalam ayat ini Allah menggunakan diksi wattaqu dan bertakwalah. Apa maksudnya? Takutlah, kata Allah. Takutlah kamu orang beriman kalau nanti ujian datang bukan kepada orang zalim, tapi tiba-tiba engkau mendapatkan ujian fitnah, ya, cabaran, tantangan yang juga bisa menimpa orang beriman. Takutlah kamu, menggunakan kata takut. Maka sebenarnya takwa itu adalah al-khosyah, rasa takut seorang hamba yang membuat dia tidak melaksanakan atau melanggar maksiat yang Allah benci. Itu intinya. Makanya kalau kita sambung dengan arti takwa yang kita kenal, menjalankan perintah Allah. Iya, karena kenapa dia jalankan perintah Allah? Kenapa dia sholat? Karena dia takut kalau dia nggak dimasukkan surga. Kenapa dia tidak bermaksiat, menjauhkan segala yang Allah larang? Karena kalau dia langgar, dia diancam masuk neraka. Nah, itulah modal yang paling tinggi, natijah, buah daripada kita berpuasa Ramadan. Puasa ini kalau kita mau pura-pura bisa aja. Di luar kelihatan puasa, di dalam kamar kita beli es cendol, kita makan roti bakar, kenyang-kenyang di dalam kamar, keluar rumah dilap lagi, pura-puranya kita haus, orang nggak lihat. Bisa. Tapi kenapa kita nggak buat itu? Kecuali dulu waktu masih budak-budak. Kalau masih budak-budak dulu wudhu 5 kali, yang dikumur masuk 5, yang keluar cuma 2 gitu ya. Itu masih kecil, biasa lah, belum kenal Allah, belum ada takutnya.
Kan waktu kecil begitu, disuruh wudhu lama kali kok nggak keluar-keluar. Kenapa? Rupanya yang dimasukin 5, yang keluar cuma 2, yang 3 ditelan di air mentah. Saking hausnya. Kan di Facebook ada tuh, ya, video anak kecil dia minum air wudhu pakai ditadang pecinya, ya kan? Dia lihat kiri kanan, ditaruh sini, orang nggak lihat, diminum dia. Saking hausnya belajar puasa. Kenapa begitu? Ya karena belum kenal Allah, belum punya rasa takut. Tapi hari ini apa yang membuat kita nggak mau melakukan itu? Kita tetap bertahan puasa lapar-lapar, padahal kita diam-diam pun bisa. Kenapa? Rasa takut itu, merasa diawasi. Nah, makanya ini, perasaan ini, takwa ini, takut ini modal besar. Ya. Orang tadinya mau korupsi, kalau dia takut sama Allah, ada peluang pun nggak jadi. Orang mau berzina, saat dia berzina ingat pada Allah, dia merasa Allah muraqabah, diawasi Allah, dia pasti nggak bakal jadi. Itulah rasa takut yang mesti lahir ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Nah jamaah sekalian, kita mesti tahu salah satu yang membuat selamatnya Nabi Yusuf alaihi salam adalah rasa takut itu. Waktu dia diajak berzina dengan raja, istrinya raja Mesir, orang-orang bilang Zulaikha. Walaupun dikritisi oleh banyak ahli hadis, salah satunya Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub, mantan Imam Besar Istiqlal, sudah meninggal. Beliau mengatakan nama Zulaikha itu ditelisik asal usulnya susah. Di dalam Quran namanya cuma Imro'atul Aziz, istri dari Raja Mesir bernama Aziz. Itu cantik sekali. Dia itu ibu angkatnya Yusuf. Karena hari-hari dia ngelawat Yusuf, merawat, tapi makin tumbuh kok makin ganteng. Lama-lama dia bersyahwat. Satu hari ketika dia sudah tidak tahan lagi, dia masuk ke sebuah ruangan yang itu ada 7 lapis pintu, ya, dijaga ketat, dia ajak Yusuf di dalam untuk berzina. Perempuan cantik, nggak ada orang, tinggal eksekusi saja. Dan di dalam Al-Quran dikatakan Yusuf itu kepingin. Siapa yang nggak kepingin dengan permaisuri raja yang begitu cantik? Makanya di dalam surat Yusuf diceritakan tuh, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh si perempuan sangat berhasrat sama Yusuf, dan secara normal Yusuf sebagai manusia juga berhasrat. Tapi hasratnya itu ditekan dengan takutnya pada Allah. Akhirnya dia berhasil menaklukkan nafsunya dengan modal apa? Takut kepada Allah. Inni akhafullah. Aku bukan tidak mau, aku sangat terpanggil. Namanya laki-laki normal. Tapi kata dia apa? Sesungguhnya aku takut pada Allah. Sampai akhirnya difitnah masuk penjara. Itu dipilih Yusuf daripada apa? Melakukan dosa. Dia difitnah. Waktu ketika terjadi sebelum, ya, semuanya itu tiba-tiba digerebek oleh raja. Ketika itu permaisuri yang menggoda bilang Yusuf memperkosa saya. Itu kisahnya panjang lagi. Ala kulli hal, rasa takut itulah yang jadi benteng mahal. Harusnya setelah bulan Ramadan itu kita makin takut kalau kita nggak sholat, kita makin takut kalau kita bermaksiat, kita makin takut kalau nggak menjalankan perintah Allah, kita makin takut kalau setiap hari kita buat dosa. Itu yang harus muncul. Yang kedua, target di antara bulan puasa adalah dosa kita diampuni. Nah, ini judul dari FKM malam ini, istighfar dan taubat. Judul dari FKM itu malam ini. Kenapa? Salah satu orang yang paling rugi adalah dia jumpa Ramadan, dia lewati Ramadan, dia Idul Fitri, tapi dosanya tetap saja tinggi segunung. Ini orang paling rugi dunia akhirat. Makanya Nabi pernah, ketika itu Nabi naik mimbar, tiba-tiba Nabi bilang amin, amin, amin 3 kali. Habis beliau khutbah, sahabat nanya, Nabi kenapa engkau bilang amin? Tadi waktu saya naik mimbar, malaikat bilang, berdoa, ya, celakalah orang. Salah satu doanya ada 3, tapi satu aja kita bahas. Yang berjumpa Ramadan, kemudian dia meninggalkan Ramadan, falam yugfar lahu, tapi dosanya selama Ramadan gak diampuni. Nabi bilang amin. Dan rupanya orang paling celaka adalah itu. Ketemu Ramadan, dia lalui Ramadan, dia Idul Fitri, tapi gak ada dosanya diampuni. Kenapa orang ini celaka? Karena di bulan ini aja gak dapat ampunan, apalagi bulan lain. Makanya jangan dilupakan Bapak Ibu, kita target puasa kita kan dalil-dalil yang memerintahkan puasa tarawih itu kan tentang ampunan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban
Ghufira lahu. Ghufira itu artinya apa? Diampuni. Tujuan kita puasa selain takwa diampuni. Dalil tentang tarawih. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu juga. Ghufira lahu itu artinya diampuni. Makanya jangan sampai Ramadan ini kita tidak ikhtiar agar dosa-dosa kita itu diampuni Allah. Kita harus semakin banyak. Nah, untuk itu terakhir saya ingin sampaikan amalan yang paling direkomendasikan di 10 akhir Ramadan itu zikir itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu diajarkan Nabi kepada Aisyah. Waktu Aisyah nanya, doa apa yang harus aku baca di 10 akhir? Itu doanya. Redaksinya minta apa? Ampunan. Allahumma innaka afuwun. Engkau maha pemaaf. Maafkanlah dosa-dosa kami. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan dua karakter tadi, takut kepada Allah dan mendapatkan ampunan Allah. Maka insya Allah kita punya Ramadan ini cemerlang dan sukses di sisi Allah. Demikian, Allahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.